Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Oke, berdoa dipimpin oleh satu orang. Siapa yang ingin memimpin doa? Ya, Muhammad Faiz, silahkan memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Oke, sebelum Ibu lanjut, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita lanjut, yang belum rapi tempat duduknya ayo dirapikan. Pakaiannya juga dirapikan ya. Nah, anak-anak apakah sudah siap belajar pada pagi hari ini? Alhamdulillah siap ya. Nah, anak-anak, pada minggu lalu kita telah mempelajari mengenai pembiasaan membaca Al-Quran dengan baik dan benar di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai hukum bacaan ikhfah dan hukum bacaan izhar. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, siswa mampu memahami dan mengetahui apa yang dimaksud dengan ikhfah dan izhar. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengenal huruf-huruf ikhfah dan huruf-huruf izhar. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi contoh hukum bacaan ikhfah dan izhar. Nah, kemudian kita lanjut pada materinya. Nah, anak-anak, yang pertama itu sebelum kita mengenal apa itu ikhfah dan izhar, kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai tajwid hukum nun mati dan tanwin. Nah, tajwid nun mati atau tanwin adalah hukum bacaan nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang sudah ditentukan dalam beberapa kategori. Nah, anak-anak, hukum nun mati itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada izhar, ada idgham bigunnah, ada idgham bila gunnah, ada iklab, dan ada ikhfah. Kemudian selanjutnya memahami hukum tajwid tentunya membuat bacaan Al-Quran kita terhindar dari kesalahan dan perubahan makna. Maka dari itu kita dianjurkan untuk belajar mengenai tajwid. Nah, anak-anak, hukum mempelajari tajwid adalah fardu kifayah, yakni fardu kifayah. Artinya, jika ada sebagian orang yang telah mempelajari ilmu tajwid tersebut, maka gugurlah kewajiban sebagian muslim lainnya untuk mempelajari ilmu tajwid tersebut. Nah, sementara hukum membaca Al-Quran sesuai tajwid itu hukumnya fardu ain. Nah, artinya meskipun mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah, akan tetapi membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah keharusan atau fardu ain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Muzammil ayat keempat, yang artinya atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil atau perlahan-lahan. Oke anak-anak, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa hukum nun mati itu ada 5. Ya, yang pertama itu ada izhar, ada idgham bigunnah,
ada idgham bila gunnah, ada ikhfah, dan ada iklab. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya membahas 2 hukum bacaan. Oke, ada yang tahu tidak? Iya, betul sekali. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas 2 hukum bacaan, yakni hukum bacaan ikhfah dan hukum bacaan izhar. Nah, Ibu ingin tanya, yang pertama, apa sih itu hukum bacaan ikhfah? Ada yang tahu? Ya, Syafirah. Betul sekali. Hukum bacaan ikhfah atau ikhfah itu artinya menyamarkan atau samar. Nah, anak-anak, ikhfah menurut istilah artinya menutup atau menyamarkan. Sedangkan menurut kaidahnya, hukum bacaan ikhfah apabila setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfah, maka dibaca samar antara izhar dengan gunnah, antara dibaca jelas dengan didengung. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa tanwin itu ada 3. Ada yang namanya kasrah tain, ada yang namanya pertama itu fathah tain, yang kedua kasrah tain, dan yang ketiga ada dhammah tain. Mungkin bisa anak-anak perhatikan ya. Kemudian setelah kita mempelajari apa itu pengertian ikhfah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfah. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan mempelajari atau kita akan mengenal huruf-huruf ikhfah ini. Nah, huruf ikhfah ini ada 15 anak-anak. Ada yang mungkin dari anak-anak ada yang tahu salah satu huruf ikhfah tersebut? Oke. Muhammad Fain, sebutkan. Iya, ada za. Salah satu huruf ikhfah ada za. Nah, huruf ikhfah ini terbagi menjadi 15. Nah, yang pertama itu ada ta, kemudian ada sa, kemudian ada jim, ada dal, ada zal, ada huruf za, ada huruf sin, ada huruf shin, ada huruf sod, ada huruf do, ada huruf to, ada zo, ada fa, ada qaf, dan ada huruf kaf. Nah, itu merupakan 15 huruf ikhfah. Jadi, anak-anak harus ingat ya, huruf ikhfah itu ada 15. Nah, kemudian selanjutnya hukum atau contoh hukum bacaan ikhfah di dalam Al-Quran. Nah, hukum ikhfah itu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfah. Nah, contohnya, coba anak-anak perhatikan. Di sini, Ibu sudah menuliskan atau Ibu sudah memberikan contoh pada kalimat menggunakan huruf ikhfah. Yang pertama itu nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfah. Perhatikan. Nah, setiap nun sukun bertemu dengan salah satu ikhfah maka dibaca samar. Antara izhar dengan dengung, antara jelas dengan melebur. Contohnya, yang pertama mangsakulat, yakni nun sukun bertemu dengan huruf sa. Kemudian yang kedua, min ju'i, yakni nun sukun bertemu huruf jim. Kemudian selanjutnya ada mangzatah, yakni huruf nun sukun bertemu dengan huruf za. Nah, selanjutnya ada fa'anzartukum, ada huruf nun bertemu dengan huruf zal. Kemudian ada min sijil, ada huruf nun bertemu dengan huruf sin. Nah, itu merupakan contoh bacaan nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfah. Kemudian selanjutnya ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfah. Nah, contohnya yang pertama itu jami'an summa, ada huruf tanwin bertemu dengan huruf sa. Nah, lebih tepatnya itu ada fathah tain bertemu dengan huruf sa. Kemudian yang kedua
hubban jamma. Ada tanwin bertemu dengan huruf jim. Atau lebih tepatnya ada fathah tain bertemu dengan huruf jim. Kemudian selanjutnya ada yauma izin zurqa. Ada huruf tanwin bertemu dengan huruf za. Lebih tepatnya itu kasrah tain bertemu dengan huruf za. Kemudian selanjutnya ada kullu nafsin za'iqah. Kullu nafsin za'iqah. Ada huruf tanwin bertemu dengan huruf zal. Kemudian selanjutnya ada huruf sin bertemu dengan tanwin. Contohnya itu siratan sawiyah. Ada tanwin bertemu dengan huruf sin. Nah, itu merupakan contoh dari hukum tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfah. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari apa itu ikhfah, kemudian huruf-hurufnya, contoh bacaannya, apakah anak-anak sudah paham? Iya, kalau sudah paham kita lanjut pada materi selanjutnya, yakni mengenai izhar. Oke, ada yang tahu apa itu izhar? Iya, betul sekali ya anak-anak, izhar itu artinya jelas. Nah, izhar menurut istilah adalah jelas atau terang. Sedangkan menurut kaidah, hukum bacaan izhar apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Nah, perlu anak-anak ketahui, izhar itu hurufnya ada 6. Nah, yang pertama itu ada alif. Kemudian ada kha, kemudian ada kha, kemudian ada ain, ada ghain, dan ada ha. Nah, itu merupakan 6 huruf dari huruf izhar. Nah, anak-anak, perlu anak-anak ketahui, ke-6 huruf ini disebut juga dengan huruf halqi. Nah, mungkin ada yang tahu kenapa huruf ini diberikan julukan sebagai huruf halqi. Oke, siapa yang ingin menjawab? Oke, Hasda, silahkan. Iya, karena huruf halqi keluar dari tenggorokan. Nah, perlu anak-anak ketahui, 6 huruf ini disebut huruf halqi karena huruf halqi ini keluar di dalam tenggorokan, makanya disebut huruf halqi. Nah, disebut huruf halqi karena makhraj atau tempat keluarnya huruf-huruf tersebut itu dari tenggorokan atau dari halqi. Maka dari itu anak-anak, hukum bacaan izhar sering pula disebut dengan izhar halqi. Izhar artinya jelas, sedangkan halqi adalah tenggorokan tempat keluarnya bunyi dari izhar tersebut. Makanya disebut dengan izhar halqi. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita mempelajari apa itu pengertian dari izhar, kemudian huruf-huruf izhar, selanjutnya kita belajar mengenai hukum bacaannya atau contoh bacaannya jika diterapkan di dalam Al-Quran atau diterapkan di dalam bacaan Al-Quran. Nah, perhatikan, yang pertama itu ada huruf nun bertemu dengan salah satu huruf izhar. Yang pertama itu ada huruf alif. Nah, ada huruf alif. Contoh bacaannya itu man amanah. Man amanah dibaca jelas karena ini merupakan hukum bacaan izhar yang artinya jelas, yakni man amanah, nun sukun bertemu dengan huruf alif, maka dibaca jelas. Kemudian yang kedua ada huruf ha. Min hadid. Min hadid. Huruf nun sukun bertemu dengan huruf ha. Kemudian yang ketiga ada huruf kha. Man khaffat. Huruf kha atau nun sukun bertemu dengan huruf kha. Kemudian ada huruf ain. Min alaq. Min alaq.
dibaca jelas karena nun sukun bertemu dengan huruf ain. Kemudian ada huruf ghain. Contoh kalimatnya itu min ghillin, yakni nun sukun bertemu dengan huruf ghain. Kemudian yang terakhir ada huruf ha, yakni man huwa, yakni huruf nun bertemu dengan huruf ha. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari hukum bacaan izhar apabila nun sukun bertemu dengan salah satu huruf izhar. Nah, kemudian selanjutnya ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi atau huruf izhar. Nah, anak-anak, tanwin di sini ada 3 ya, seperti yang ibu katakan tadi, ada fathah tain, ada kasroh tain, dan ada dhammah tain. Nah, yang pertama itu ada hasidin iza, yakni tanwin bertemu dengan huruf alif. Kemudian ada salamun hiya, ada tanwin bertemu dengan huruf ha. Kemudian jannatin aliyah, ada tanwin bertemu dengan huruf ain. Kemudian ada ata'an hisabah, ada huruf tanwin atau ada tanwin bertemu dengan huruf ha. Kemudian ada ajrun ghairu mamnun, ada tanwin bertemu huruf dengan qain. Kemudian yang terakhir ada zarratin khairah, ada huruf ha bertemu dengan, ada huruf tanwin bertemu dengan huruf ha. Nah, itu merupakan salah satu hukum bacaan izhar halqi atau salah satu hukum bacaan izhar. Nah, anak-anak, mungkin dari penjelasan ibu ada yang belum dimengerti, tolong ditanyakan. Ya, jika tidak ada, ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Nah, untuk bangku pertama sampai ketiga dan sampai ke belakang itu kelompok 1, sedangkan sisanya itu kelompok 2. Nah, untuk kelompok 1, tugas kalian adalah mengidentifikasi hukum bacaan ikhfah yang ada pada surah Al-Insyirah. Nah, untuk kelompok 2 bertugas untuk mengidentifikasi hukum bacaan izhar yang ada pada surah Al-Insyirah. Nah, sebelum itu kan ibu sudah menyuruh kalian untuk membawa Al-Quran ya. Nah, oke. Silahkan dikerja tugasnya. Oke, baik anak-anak, setelah ibu tadi memperhatikan hasil presentasi kalian mengenai mengidentifikasi hukum bacaan tadi, ibu sudah simpulkan bahwa kalian itu telah paham mengenai materi mengenai ikhfah dan izhar tersebut. Nah, jadi sebelum ibu tutup, ibu akan memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yakni hukum bacaan ikhfah dan izhar. Nah, anak-anak, hukum ikhfah itu menurut istilah artinya menutup atau menyamarkan. Jadi, hukum bacaan yang ketika dibaca disamarkan. Nah, menurut istilah itu, hukum ikhfah ini apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfah. Nah, huruf ikhfah ini ada 15, ada ta, ada sa, ada jim, ada dal, ada zal, ada za, ada sin, ada shin, ada sod, ada do, ada to, ada zo, ada fa, ada qaf, dan ada kaf. Nah, itu merupakan huruf ikhfah. Nah, kemudian izhar. Nah, izhar ini menurut istilah artinya terang atau jelas. Nah, menurut istilah kaidah atau menurut kaidah, hukum bacaan izhar ini apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Nah, huruf izhar ini terbagi menjadi 6. Ada alif, ada ha, ada kha, ada ain, ada ghain, dan ada ha. Nah, huruf izhar ini disebut juga huruf halqi karena makhrajnya atau tempat keluarnya bunyi itu berasal dari tenggorokan atau berasal dari halqi. Nah, itu merupakan kesimpulan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini.
Nah, anak-anak, setelah itu ibu akan memberikan kalian tugas mengenai mengenai kedua hukum bacaan ini. Nah, anak-anak sesampainya di rumah, anak-anak harus mencari hukum bacaan ikhfah dan izhar yang ada pada Quran surah Al-Ikhlas. Nah, itu tugas kalian dan minggu depan ibu akan periksa. Oke, dimengerti anak-anak? Sebelum ibu tutup, sesampainya kalian di rumah jangan lupa terus membaca bukunya agar pembelajaran kita pada kesempatan kali ini tidak mudah dilupakan. Dan alangkah baiknya jika pembelajaran kalian ini kalian terapkan ketika membaca Al-Quran di kehidupan kalian sehari-hari. Oke. Nah, sebelum ibu tutup, marilah terlebih dahulu kita membaca hamdalah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.